Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 30. Sebelumnya Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk adegan di video dengan cerita masih berbeda ya guys. Itu karena untuk video animasinya masih belum rilis juga sampai sekarang. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan turunnya telur keemasan raksasa yang tak terdeteksi oleh Biro Keamanan manapun di dunia ini. Sejak periode Grand Nirvana, samudera selalu menjadi wilayah monster. Dikarenakan luas lautan jauh melebihi luas daratan. Dan dengan demikian, samudera tanpa batas melahirkan jenis monster yang tak terhitung jumlahnya. Dapat mengatakan bahwa, jika kita melempar seseorang ke laut, hanya tulang yang akan tersisa setelah beberapa detik, tidak peduli seberapa lama mereka dapat bertahan di dalam air. Samudra Pasifik memiliki luas sekitar 3.000 meter, dan pada saat itu, telur raksasa, hitam, berbentuk oval itu menancap di sana tanpa bergerak. Setelah 12 menit ia jatuh ke laut, seekor monster jenis ikan dengan sisik biru yang panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter berenang ke telur dan mulai mengitarinya. Monster tipe ikan ini perlahan berenang. Monster ikan ini memiliki sedikit kecerdasan, itu ditandai dengan pemikirannya yang memperkirakan bahwa telur di depannya mungkin bukan batu. Tiba-tiba mulut monster tipe ikan itu terbuka lebar. Setiap gigi di mulutnya terlihat sangat besar dan sangat tajam. Dua baris gigi terbentuk seperti gergaji yang siap memotong, kemudian setelah membuka mulutnya dan dengan ganas menggigit telur hitam keemasan tersebut. Namun apa selanjutnya yang terjadi? Monster jenis ikan raksasa itu menggelengkan kepalanya kesakitan, darah mengucur keluar dari sisi mulutnya yang besar, dan beberapa giginya rontok. Sekedar informasi, bahwa kekuatan gigitan monster tipe ikan tersebut cukup mencengangkan. Adapun monster jenis ikan ini, gigitannya dapat dengan mudah menghancurkan batuan dasar. Bahkan ketika mereka memakan mayat monster tingkat pemimpin gerombolan tidak akan menyebabkan giginya hancur. Dalam ketakutan tersebut, ikan skala hijau mengayunkan ekornya dan pergi menjauhi telur hitam tersebut dengan cepat karena ketakutan. Sementara itu telur hitam raksasa keemasan tersebut, masih tetap tangguh berdiri tanpa goyah sedikit pun. Permukaan kulit telur masih hitam dengan tanda-tanda emas misterius bercampur. Gigitan monster jenis ikan yang kejam sebelumnya, bahkan tidak meninggalkan satu tanda apapun pada telur itu. Sementara itu, manusia di bumi terus menjalani kehidupan mereka seperti biasanya. Setelah Luo Feng dan Su Xin jadian dan selanjutnya mereka pun berpacaran, Su Xin sedang libur untuk pendidikannya, karena itu adalah liburan musim panas. Pasangan muda-mudi ini sering bepergian keliling dunia. Setiap pagi dan malam adalah waktu latihan Luo Feng. Sedangkan untuk sore harinya itu akan menjadi waktu untuk Luo Feng dan Su Xin jalan-jalan keliling dunia dengan jet tempur tipe kaisar milik Lu Feng. Setelah makan siang, mereka berdua naik jet tempur otomatis, yang bisa terbang ke kota markas manapun di Cina dalam waktu singkat. Suatu hari pada tanggal 26 Agustus pagi, Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang pelatihan pribadi Luo Feng di lantai pertama Aula Jixian. Dia duduk bersila di atas pesawat ulang-alik yang menjulang saat dia melayang di udara. Ternyata Lu Feng saat ini sedang melakukan latihan buku Dewa Surgawi, untuk bab yang ketiga. Dikarenakan latihan ini sangatlah membutuhkan tenaga, pikiran yang dahsyat, saat itu Luo Feng sangat gugup sehingga keringat dingin terlihat muncul di dahinya. Salah satu bilah menari tiba-tiba berhenti, dan 3 bilah terbang dari depan, samping, dan belakang. Luo Feng dengan cepat membuka matanya dan memindai jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kirinya. Timer di arloji bergerak cepat. 5,11 detik. Agak lambat, tapi ini pertama kalinya aku berhasil menyelesaikan seluruh bab ketiga. Namun, aku malah berhenti di tengah-tengah, dan menyia-nyiakan beberapa per 10 detik, menyebabkan hasil yang buruk ini. Aku pada 5,11 detik, tetapi perlu 3,6 detik untuk lulus. Luo Feng tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semakin jauh kamu melangkah, maka semakin sulit pula untuk mengukur waktu dari catatan kamu. Waktu penyelesaian 5,11 detik vs waktu penyelesaian 4,8 detik. Perbedaan waktu tidak tampak besar, tetapi perbedaan kesulitannya menjadi besar.
karena untuk 3,6 detik yang diperlukan untuk lulus, Luo Feng bahkan tidak mendekati titik itu. Jalan yang panjang, jadi dia hanya bisa dengan rajin bergerak maju selangkah demi selangkah. Luo Feng menutup matanya dan melanjutkan latihannya kembali. Biasanya, ia dapat menyelesaikan satu bab dalam beberapa detik. Saat ini Luo Feng mempraktekkan katalog Dewa Surgawinya beberapa ribu kali sehari. Seluruh pagi dihabiskan untuk melatih katalog Dewa Surgawi. Setelah pelatihannya berakhir, seluruh tubuhnya menjadi lelah. Sedangkan untuk malam, Luo Feng menghabiskan waktunya melatih tingkat kebugaran, teknik pisau, teknik spiritual, dan lain-lain. Matahari tinggi di langit dan sekitar pukul 10 pagi. Luo Feng masih fokus pada pelatihannya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkannya untuk terus berlatih. Satu-satunya bagian dari dirinya yang lelah adalah pikirannya. Bahkan Dewa Perang yang tak terkalahkan tidak dapat berada dalam keadaan fokus ekstrim ribuan kali sepanjang pagi setiap hari tanpa kekuatan tekad yang cukup. Jika kamu ingin menjadi kuat, bakat itu penting, tetapi tekadlah bahkan yang lebih penting. Beberapa saat kemudian Luo Feng membuka matanya dan melihat keluar melalui jendela. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring biru tua perlahan-lahan turun dari langit, dan mendarat di halaman berumput di sektor ini. Instruktur kepala Wutong datang menghampiri pesawat tersebut sambil membawa beberapa petarung pengawalnya. Pintu palka pesawat tempur biru berbentuk piring terbuka dan total ada 3 orang keluar, namun sayangnya, Luo Feng tidak mengenali satupun dari mereka. Siapa 3 orang ini, datang jauh-jauh ke sektor Ming Yue. Alis Luo Feng sedikit terangkat ketika dia duduk bersila di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, sepertinya mereka memiliki otoritas tinggi, karena mereka datang ke sini dengan menggunakan sebuah pesawat jet tempur. Karena Wutong tidak memberi tahu aku untuk bertemu mereka mungkin tidak terlalu penting buatku, gumam Luo Feng. Sampai sekarang, Luo Feng adalah penyelidik kota pusat Jiangnan dan merupakan Dewa Perang tak terkalahkan, jadi sangat sedikit orang yang bisa membuatnya keluar dan secara pribadi menyambut mereka. Kemudian Luo Feng menutup matanya dan terus melatih katalog dewa-dewa. Luo Feng sangat jelas bahwa bakatnya memungkinkannya untuk melaju dengan cepat ke arah puncak tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, seperti roket. Setelah itu, bola emas gelapnya hancur berkeping-keping, dan menerobos level Dewa Perang keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, bahkan tidak dilakukan melalui tes kelayakan terlebih dahulu. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Banyak orang terjebak pada level Dewa Perang tingkat lanjut, karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tapi Luo Feng tahu jalan yang cocok untuk master pengendali spiritual. Dalam katalog Dewa Langit, meskipun dia perlu berlatih berkali-kali, setiap perbaikan membuat Luo Feng sedikit lebih dekat dengan terobosannya. Setelah berlatih dan tidak tahu sudah berlatih berapa kali, arloji komunikasi taktis mulai berdering. Kemudian Luo Feng membuka matanya dan melirik arloji komunikasi taktisnya, alarm berbunyi, jam 11.45. Waktu untuk kembali dan makan siang. Pesawat ulang-alik melonjak secara instan berubah menjadi potongan pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka terbang di dalam dewa hitam yang ditetapkan dari leher Luo Feng seperti ikan. Luo Feng sendiri mendarat di lantai. Luo Feng melirik mesin uji kekuatan tinju, aku belum menguji tingkat kebugaranku selama sekitar setengah bulan, jadi mari kita mengujinya. Ucap Luo Feng. Luo Feng, yang telah mengkonsumsi darah naga dan hati Willow 1000 tahun, pada awalnya hanya menyerap sedikit efeknya. Banyak kekuatan darah naga dan vitalitas hati Willow 1000 tahun yang bersembunyi di dalam tubuhnya, menunggu untuk berkembang. Ketika Luo Feng berlatih, energi ini cepat diserap, jadi Luo Feng baru-baru ini membaik dengan kecepatan yang menakjubkan. Kekuatan tinju. Luo Feng menyalakan mesin penguji kekuatan tinju. Seperti bintang jatuh, tinju Luo Feng menabrak mesin penguji kekuatan tinju. Mesin itu bergetar dengan ganas. Dan ini adalah mesin uji kekuatan tinju kualitas terbaik yang dikirim oleh Ketua Yong dan yang lainnya. 239.881 kg, angka-angka ini muncul di layar. Luo Feng tersenyum, tidak buruk, aku mungkin akan mencapai 256.000 kg dalam 1 atau 2 bulan lagi, gumam Luo Feng. Tingkat kebugaran Luo Feng telah meningkat pesat sejak kembali. Tidak heran bahkan, Hong mengatakan bahwa dia tidak perlu mengkonsumsi harta lainnya.
Selama tubuhnya terus menyerap efek sisa dari darah naga dan hati Willow 1000 tahun, dia akan membaik dengan cepat. Kemudian Lu Feng menguji untuk kecepatannya, dan Luo Feng pun menyalakan mesin penguji kecepatan dan berdiri di depan lintasan 80 meter. Selanjutnya Luo Feng berakselerasi seperti kilat dan melewati kecepatan suara setelah langkah pertamanya. Setelah itu, dia terus berakselerasi. Setelah beberapa langkah, ia mencapai kecepatan tertinggi. Persis seperti itu, hanya bayangannya yang bisa terlihat saat dia terbang melewati mesin penguji kecepatan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti. 583,6 mil per detik. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat angka-angka tidak buruk. Adapun kecepatan reaksi, sebagai pengendali spiritual, apakah dia perlu mengujinya? Dia pasti akan mencapai tingkat superior untuk puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Setelah 1 atau 2 bulan, tingkat kebugaran aku akan mencapai tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Setelah sekitar 2 tahun, tingkat kebugaranku seharusnya bisa mencapai puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Luo Feng mengenakan pakaian karate saat ia berjalan keluar dari ruang pelatihan. Pintu ke aula pelatihan ditutup secara otomatis. Penyelidik Luo, di lorong di luar ruang pelatihan berdiri seorang pemuda yang sedang tersenyum. Dia sedikit membungkuk, komandan sedang menunggu simpatisan Luo di ruang konferensi, ucapnya kepada Lu Feng. Komandan yang mana? Luo Feng bertanya dengan nada bingung. Dia tidak berpikir dia tahu ada komandan dari sektor militer Tenggara, tersenyum pemuda itu. Ayo pergi, mengangguk Luo Feng. Namun, Luo Feng terkejut, sampai sekarang, setiap kota markas memiliki sektor militer di sekitarnya. Namun, sektor militer biasa di dekat kota-kota markas besar disebut subsektor militer. Misalnya, sektor militer di utara kota markas Jiangnan adalah subsektor militer. Namun, sektor militer Tenggara berbeda. Sektor militer Tenggara ini dibangun untuk menghentikan invasi monster laut dari Laut Timur. Ini adalah sektor militer besar. Sektor militer besar, dalam hal kekuasaan, jauh lebih kuat daripada subsektor militer. Dan tentu saja, jumlah peralatan yang mereka miliki jauh melebihi jumlah dalam subsektor militer. Di dalam ruang konferensi, tepat ketika Luo Feng melangkah ke ruang konferensi, dia melihat 3 orang di dalam, seorang pria parubaya. Meskipun rambutnya memiliki beberapa rambut putih bercampur, dia duduk dengan lurus. Tatapannya tajam seperti harimau. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata. Dan yang ketiga adalah kepala instruktur Wu Tong dari Aula Jixian. Halo, Tuan Luo Feng, pria parubaya itu berdiri, dan pria yang mengenakan kacamata di sampingnya juga tersenyum ketika dia berdiri. Halo, Luo Feng agak bingung, tapi dia memang memiliki citra yang bagus tentang 3 orang tersebut, karena sebelumnya Lu Feng menyadari bahwa 3 orang yang turun dari pesawat tempur berbentuk piring adalah beberapa orang ini. Mereka tiba hampir 2 jam yang lalu, tetapi memutuskan untuk menunggu dengan tenang alih-alih mengganggu pelatihannya selesai. Hanya karena ini, ia harus menunjukkan rasa hormat. Luo Feng tersenyum pada Wu Tong. Mari aku perkenalkan kepada kamu, ini adalah Li Dawei, Komandan Sektor Tenggara, Komandan Li. Di sebelahnya ada pejabat eksekutif Wang Luohan, pejabat eksekutif Wang. Luo Feng mengangguk, Komandan Sektor Militer Tenggara. Sebagai Komandan Sektor Militer Besar, gelarnya adalah Jenderal Pasukan Darat. Sampai sekarang, ini adalah posisi militer peringkat tertinggi di Cina. Dan komandan subsektor militer, seperti komandan sektor militer di utara kota Jiangnan, memiliki gelar Jenderal Utama Pasukan Darat. Orang bisa membayangkan betapa besar perbedaannya antara subsektor militer dan sektor militer besar hanya dari jabatan mereka. Untuk dapat memimpin sektor militer Tenggara, Li Dawei ini jelas merupakan salah satu orang dengan peringkat tertinggi di seluruh Tiongkok. Dan sosok seperti itu sebenarnya secara pribadi datang jauh-jauh ke sini dan lebih suka menunggu dengan tenang selama 2 jam daripada mengganggu pelatihan Luo Feng. Pembaca semangat di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Kamu memang sangat berbeda. Tepat ketika Komandan Li melihat Luo Feng masuk, dia mulai mengamati kejeniusan legendaris ini. The Luo Feng di depannya mengenakan seragam pelatihan reguler dan memiliki beberapa bola keringat di dahinya. Energi yang tampaknya tidak berbentuk berasal dari Luo Feng,
yang membuatnya tampak seperti binatang yang sangat kuat. Ini menyebabkan Komandan Li dan detak jantung eksekutif Wang sedikit bertambah cepat. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah karena Luo Feng sedang berlatih katalog Dewa Langit beberapa ribu kali lebih awal pagi ini. Karena kelelahan, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan rohaninya dengan sempurna, yang menyebabkan keringatnya sedikit keluar. Kalian mengobrol, aku akan keluar dulu, ucap Wu Tong sambil tersenyum. Li Dawei dan Wang Luohan menyaksikan Wu Tong pergi. Meskipun Li Dawei dan Wang Luohan berstatus tinggi, Wu Tong masih menjadi bagian dari Aula Jixian. Pemerintah Cina masih ingin tetap menjalin hubungan persahabatan dengan Aula Jixian. Komandan Li, kantor eksekutif, mari kita duduk dan mengobrol, tersenyum Luo Feng saat dia duduk. Li Dawei dan Wang Luohan keduanya tersenyum saat mereka duduk. Li Dawei tersenyum ketika berkata, aku sudah lama mendengar nama besar Luo Feng. Di Istana Dewa Perang, aku menyaksikan Tuan Luo Feng dari jauh. Dan sekarang, setelah bertemu muka, aku menyadari bahwa Tuan Luo Feng bahkan tampak lebih luar biasa daripada di Istana Dewa Perang. Jika Komandan Li terus memuji aku, nanti aku malah akan terbang tinggi, ucap Luo Feng sambil tertawa. Bukan pujian, tapi ini sebagai rasa hormat kami. Komandan tersenyum Li, aku yang sudah berusia 62 tahun ini, tapi aku masih dewa perang tingkat menengah. Ini batas aku. Menurut informasi militer kami, Tuan Luo Feng pernah mengalahkan Pantom Demon Katalan, Blood Shadow Ethan, Great Bear Keita, dan Vulture Liao, 4 dewa perang besar tingkat mahir. Dan 3 dari 4 ini memiliki set dewa hitam. Nilai pertempuran ini luar biasa. Gelar tertinggi, Dewa Perang tak terkalahkan, diberikan kepada Luo Feng oleh Aula Jixian, yang juga cocok dengan kekuatan Tuan Luo Feng. Sebagai seorang petarung aku sangat menghormati Tuan Luo Feng, ucap Komandan Li. Setelah mendengar ini, Luo Feng tidak cepat merasa besar kepala. Sejujurnya, ketika seseorang dipuji, terutama oleh seseorang dengan status tinggi seperti Komandan Sektor Militer Tenggara, itu akan membuat mereka benar-benar bahagia. Namun, Luo Feng belum masuk dalam pemerintahan. Dia berada di posisi yang tinggi karena kemampuannya, dan juga karena kepribadiannya. Hanya beberapa kalimat sederhana menyebabkan Luo Feng memiliki kesan yang baik dengan kedua pejabat tinggi negara ini. Karena Li Dawei dan Wang Luohan, meskipun mereka memegang posisi tinggi dalam pemerintahan Cina, yaitu Li Dawei adalah komandan sektor militer dan jenderal pasukan darat, Luo Feng adalah pemeriksa dari Aula Jixian. Dan Aula Jixian adalah kekuatan paling elit di bumi saat ini. Tentu saja mereka akan memegang posisi yang luar biasa. Meskipun mereka belum membentuk suatu negara, namun tidak satu pun dari 5 negara besar itu mau mengganggu mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka bersikap ramah. Jika mereka memiliki permintaan untuk Luo Feng, mereka tentu saja harus membuat suasana hati Luo Feng agar baik. Kalau tidak, meskipun mereka adalah seorang petinggi di militer, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Luo Feng, jika kamu tidak keberatan, aku akan dengan tidak hormat memanggil kamu Luo Feng. Dan kamu tidak perlu memanggilku komandan atau apapun, panggil aku Li Dawei, Li Tua, atau bahkan saudara Li, tersenyum Li Dawei. Haha, aku akan memanggilmu Li Tua, tersenyum Luo Feng. Li Tua, jangan ragu untuk mengatakan apa saja untuk alasan kedatangan kalian kali ini, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Pada saat sebelumnya, Luo Feng yang telah menerima amplop dari Aula Jixian tentang tanggung seorang penguji, hal-hal yang akan dihadapi oleh penguji dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab penguji adalah seperti saat ini. Jadi Luo Feng samar-samar tahu untuk apa kedua orang ini datang jauh-jauh ke sini, gumam Luo Feng dalam hati. Baiklah langsung saja, wajah Li Dawei menjadi sedikit lebih serius. Meskipun masyarakat manusia kita memiliki petarung dan meriam laser yang kuat, gerombolan monster itu juga sangat terlalu kuat. Ucap Li Dawei serius. Bukannya aku mencoba menurunkan semangat semuanya. Dalam hal jumlah, bahkan monster daratan jauh lebih banyak dari kita manusia, desah Li Dawei ketika dia menggelengkan kepalanya. Jika itu bukan karena ancaman, laser meriam, bagaimana mungkin manusia hidup dengan damai di kota-kota markas? Ucap Li Dawei. Luo Feng sedikit mengerutkan kening sambil terus mendengarkan dengan tenang. Manusia dan monster darat, berada dalam jalan buntu. Ucap Li Dawei kembali.
Kami tidak akan menggunakan meriam laser kami melawan monster tingkat kaisar. Dan monster tingkat kaisar tidak akan bergabung dengan gerombolan monster dalam invasi mereka melawan kota-kota markas. Kedua belah pihak memiliki perjanjian. Li Dawei menghela nafas saat dia berkata, sebenarnya, tentang perjanjian itu, kepalamu, Hong, adalah orang yang bernegosiasi dengan monster tingkat kaisar saat itu. Luo Feng terdiam, negosiasi antara manusia dan monster. Hong pergi untuk bernegosiasi. Luo Feng bergumam dalam hati. Monster-monster itu gerombolan di darat dan monster di gerombolan itu tidak terlalu berbahaya. Tahun lalu, di Tiongkok, terdapat sepasang monster tingkat 1, 6 pasang monster tingkat 2, dan 21 pasang monster tingkat 3. Ini semua dalam jangkauan yang dapat diterima, kata Li Dawei dengan acuh tak acuh. Luo Feng terkejut, semua angka ini bersifat rahasia. Luo Feng tidak tahu bahwa negara ini banyak diserang setiap tahun. Gumam Luo Feng, monster paling berbahaya di negara kita adalah monster yang ada di laut. Ekspresi Li Dawei sangat serius, bahkan meriam laser tidak dapat mengancam monster laut yang kuat yang berada jauh di dalam laut. Dan jumlah monster di laut jauh melebihi jumlah monster darat dan monster langit. Bagaimana mereka bisa menyerah dan bernegosiasi? Petik 2. Luo Feng mengangguk diam-diam. Memang, manusia agak melemah di air. Bahkan saat di danau kecil di dekat pulau berkabut itu hampir Luo Feng terbunuh dan berakhir di sana oleh monster yang ada di dalam air tersebut. Dan bahkan tidak menyebutkan laut yang luas dan tak terbatas. Sampai sekarang, umat manusia tidak memiliki cara untuk memulai serangan terhadap monster laut, gumam Lu Feng. Kami hanya bisa bertahan, ucap Li Dawei dengan mimik wajah yang sedikit bersedih. Monster di laut dapat menyerang bagian dalam negeri melalui sungai. Monster laut memiliki kekuatan khusus, selama ada cukup banyak dari mereka, mereka dapat membuat sungai menjadi tempat penyerangan ke daerah daratan. Jadi kita manusia tidak bisa membiarkan mereka masuk. Kita harus memblokir mereka dengan medan, meriam laser, dan pasukan kita. Dan kerugiannya pun sangatlah besar. Li Dawei menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita membunuh miliaran monster laut sekaligus, tapi kita tidak akan tahu berapa banyak monster laut yang lahir setiap hari. Pertempuran antara monster besar dan kecil menyebabkan banyak dari mereka mati. Apakah kita membunuh mereka atau tidak, tidak ada bedanya dengan monster laut secara keseluruhan, kata Li Dawei tanpa daya. Jadi, Luo Feng, aku harap kamu sesekali dapat membantu sektor militer tenggara kami ketika kami membutuhkannya dan berurusan dengan beberapa monster laut yang lebih kuat. Jangan khawatir, monster tingkat kaisar tidak akan berani memasuki sungai. Meriam laser kami akan menghabisi mereka, kata Li Dawei. Sekedar informasi, dewa perang yang tak terkalahkan, terkadang lebih efektif daripada pasukan 10.000 dalam pertempuran melawan monster. Baiklah, aku terima, kata Luo Feng tanpa ragu. Pertempuran antara manusia dan monster menentukan kelangsungan hidup mereka, jadi dia harus membantu. Terima kasih, kata Li Dawei syukur. Dewa perang yang tak terkalahkan dan pengendali spiritual, di dalam pertempuran melawan gelombang monster laut tanpa monster tingkat kaisar, bahkan lebih berguna daripada 10 meriam laser. Luo Feng, sesuai aturan, tentara akan memberimu gelar Jenderal Besar. Meskipun itu tetap tidak akan membantu kamu dalam melakukan penyerangan terhadap monster, namun itu mewakili status kamu akan memiliki wewenang jika datang ke kamp militer. Li Wei tersenyum, gelar ini sudah cukup bagus. Judul komandan subsektor militer juga adalah jenderal utama. Hahaha Li Tua, sejujurnya, aku ingin mendaftar ke sekolah militer ketika aku masih di sekolah menengah, tertawa Luo Feng. Oh, kenapa kamu tidak melakukannya? Kalau tidak, bakat besar seperti kamu akan berada di militer kami, kata Li Dawei. Tidak ada yang bisa memprediksi lingkaran kehidupan, tersenyum Luo Feng saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mendaftar ke sekolah militer, tetapi berakhir sebagai jenderal besar. Ingatlah bahwa tidak ada angkatan laut lagi. Angkatan udara. Lihat saja harga jet tempur dan kamu akan tahu bahwa ukuran angkatan udara pasti kecil. Jadi sampai sekarang, pasukan darat membentuk sebagian besar pasukan suatu negara. Yang artinya gelar mayor jenderal saja memang cukup bergengsi. Luo Feng,
Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan sebanyak itu sebagai seorang jenderal besar, menurut aturan, tingkat Dewa Perang tak terkalahkanmu memungkinkanmu menerima pasukan pribadi 900 orang, kata Lida Wei. Oh, pasukan pribadi 900 orang. Bagaimana dengan pemeriksa aula petir? Luo Feng tersenyum ketika dia bertanya. Pasukannya adalah pasukan pribadi yang terdiri dari 500 orang, Lida Wei dan Wang Luohan, yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba saja tertawa. Mereka jelas bahwa aula Jixian dan aula petir selalu bersaing satu sama lain. Kedua aula besar tersebar di seluruh dunia. Adapun kepala mereka, salah satunya adalah nomor 1 dan salah satunya adalah nomor 2. Keduanya adalah eksistensi yang dengan cepat berkuasa setelah periode Grand Nirvana. Dan Dewa Petir bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah nomor 1 di dunia ini. Mungkin dari segi kekuatan, dia agak jauh dari Hong. Tapi yang jelas, dia adalah pria terdekat ke Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Cina dan sekarang memiliki pasukan pribadi 900 orang. Tentu saja ini merupakan tanggung jawabnya membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Baiklah guys, sampai di sini dahulu alur cerita Swallowed Star Season 2 episode 30. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like dan komennya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye bye.